Inna dina indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, jangan dikira bahwa dengan ucapan yang sederhana saja rezeki mudah datang dan hujan mudah Allah turunkan. Ucapan yang sederhana tersebut adalah ucapan istighfar. Dengan memohon ampun pada Allah dan tinggalkan maksiat, niscaya pintu rezeki akan terbuka dan hujan pun akan diturunkan dengan deras. Sebagaimana dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan mengenai ayat tersebut, tinggalkanlah dosa, beristighfarlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa yang kalian perbuat. Sungguh Allah itu Maha Pengampun. Dosa yang begitu banyak akan dimaafkan oleh Allah. Maka hendaklah mereka segera memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meraih pahala dan hilanglah musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memberikan karunia yang disegerakan di dunia dengan beristighfar, yaitu akan diturunkan hujan dengan deras dari langit, juga akan dikaruniai harta dan anak yang diharapkan. Begitu pula akan diberi karunia kebun dan sungai di antara kelezatan dunia. Itulah faedah istighfar dan meninggalkan dosa atau maksiat. Terdapat sebuah asar dari Hasan al-Basri rahimahullah yang menunjukkan bagaimana faedah istighfar yang luar biasa. Sesungguhnya seseorang pernah mengadukan kepada Al-Hasan tentang musim panceklik yang terjadi. Lalu Al-Hasan menasihatkan, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau tentang kemiskinannya. Lalu Al-Hasan menasihatkan, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau tentang kekeringan pada lahan kebunnya. Lalu Al-Hasan menasihatkan, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau karena sampai waktu itu belum memiliki anak. Lalu Al-Hasan menasihatkan, beristighfarlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu Al-Hasan al-Basri membacakan surat Nuh. Juga dapat kita lihat dari perkataan sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Asy-Sya'bi, ia berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu saat meminta diturunkannya hujan, namun beliau tidak menambah istighfar hingga beliau kembali. Lalu ada yang mengatakan padanya, kami tidak melihatmu minta hujan. Umar pun mengatakan, aku sebenarnya sudah meminta diturunkannya hujan dari langit. Kemudian Umar membaca ayat, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Umar pun lantas mengatakan, wahai kaumku, mintalah ampun kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan pada kalian hujan lebat dari langit. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ketika menjelaskan surat Nuh tersebut, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, jika kalian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menaatinya, niscaya kalian akan mendapatkan banyak rizki, akan diberi keberkahan hujan dari langit, juga kalian akan diberi keberkahan dari tanah dengan ditumbuhkannya berbagai tanaman, dilimpahkannya air susu, dilampangkannya harta, serta dikaruniakan anak dan keturunan. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan pada kalian kebun-kebun dengan berbagai buah yang di tengah-tengahnya akan dialirkan sungai-sungai. Mengenai ayat tersebut, Ibnu Katsir juga mengatakan,
Maksud ayat, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, yaitu Allah akan menurunkan hujan dengan ucapan istighfar tersebut. Oleh karenanya, dianjurkannya ketika sholat istisqa untuk membaca surat Nuh ini. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, jadi kesimpulannya, dengan istighfar dan meninggalkan dosa, musibah akan terangkat. Datang kemudahan rezeki dan mudah hujan untuk turun insya Allah. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.